Udah? Semuanya. Kalau dengan sahabat saya. Masih Raya akan membantu ibu-ibu besar. Di Jakarta kami melaksanakan kegiatan ini di Perpustakaan Jakarta yang baru, sebuah pusat literasi dan budaya yang pada saat itu juga masih baru. Mungkin di Kota Solo ini kami ajak ke Rumah Budaya Kratonan yang sangat kaya dengan hal-hal berhubungan dengan budaya dan literasi, ada perpustakaan, ada sejarah, galeri sejarah, dan juga hari ini kami didukung oleh otoritas jasa keuangan yang mana akhirnya kami juga memasukkan topik tentang literasi keuangan khusus untuk ibu-ibunya. Nah, ini kami melihat isu banyak terjerat pinjol di masyarakat, rentenir, dan juga tidak bisa kita pungkiri harga-harga retail itu meningkat semakin mahal. Maka dari itu kami merasa menjadi momentum yang tepat untuk memberikan penyuluhan atau workshop mengenai literasi keuangan khususnya untuk ibu-ibu dalam rumah tangga yang notabene adalah menteri keuangan dalam rumah tangga masing-masing. Sehingga itulah yang menjadi semangat kami di saat orang tuanya mendapatkan workshop tersebut, anak-anaknya kami ajak bermain, membaca buku, eksplor literasi di perpustakaan, dan di akhir ada semacam pemberian door prize dan review evaluasi mengenai program yang terjadi hari ini. Harapannya kami bisa melaksanakan ini secara rutin dan juga bisa membahas topik-topik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau ini rutin sendiri, Pak? Tiap 2 minggu atau sebulan? Atau sejauh ini telah kami laksanakan 2 kali dan sejauh ini itu sebulan sekali. Kami melihat animo yang ada di masyarakat, targetnya adalah untuk bisa melakukan kegiatan seperti ini setiap bulan 1 kali. Kalau untuk tujuan besarnya sendiri apa sih, Pak, untuk kegiatan ini? Tujuan besar kami ada beberapa. Yang pertama adalah memperkenalkan kepada anak-anak bahwa di kota mereka sendiri itu ada tempat belajar dan bermain yang menyenangkan. Yang kedua, untuk bisa membangun keterampilan dan juga kebiasaan membaca di dalam keluarga. Maka dari itu kita perlu merangkul juga orang tua daripada anak-anak tersebut. Dan yang ketiga, memberikan semacam motivasi, support, dan juga pemahaman khususnya bagi orang tua mereka mengenai pentingnya dan manfaat dari literasi dasar baca tulis bagi pendidikan anak seumur hidup anaknya tersebut. Dan yang keempat adalah aktif mendiskusikan dan membahas isu-isu yang hangat di tengah masyarakat, khususnya yang bisa juga memperkaya diri mereka sendiri seperti literasi keuangan. Tadi kami dapat masukan mungkin ke depannya bisa membahas mengenai kesadaran diri, kemudian juga anti bullying. Jadi isu-isu yang memang marak terjadi di masyarakat tapi bisa kita bahas dengan lebih taktis dan melahirkan mungkin kiat-kiat yang juga konkret. Kalau dengan sahabat saya tadi nih, Mas Ronald ya, Mas Ronald menyalakan. Dari panitia pesertanya adalah ibu dalam keluarga dari Kelurahan Bumi. Dan kalau tadi saya brainstorming dengan ibu-ibu ini, ada ibu-ibu yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja di tempat ada di apotek juga, dan ada yang ibu rumah tangga, artinya bekerja di rumah, tapi di rumah juga ada beberapa yang punya usaha seperti toko dan lain sebagainya. Nah, terkait untuk pengelolaan keuangan di tengah kondisi seperti ini, Bu, mungkin kebutuhan pokok meningkat atau mungkin kondisi-kondisi lain yang mana itu pendapatan kadang tidak berbanding lurus dengan pengeluaran, mungkin seperti gitu apa? Ya? Baik, jadi intinya gitu ya, kami bersama dengan panitia sebetulnya di edukasi literasi keuangan keluarga ini lebih ke yang pertama pengen mengetahui dulu gitu Mas, bagaimana situasi pengelolaan keuangan oleh setiap keluarga gitu ya, khususnya dari para anggota tadi atau para peserta. Dan ternyata memang sejauh ini gitu ya, ibu rumah tangga ini banyak yang melakukan pengelolaan ini yang penting laku gitu. Jadi ya sudah, pendapatan segini kebutuhannya iki dikeluarkan dan lempeng gitu saja gitu. Kemudian materi yang kami sampaikan dalam belajar bersama hari ini sebenarnya lebih ke satu, membangun kesadaran bahwa ternyata seberapapun pendapatan keluarga kita itu penting untuk diatur, untuk dikelola.
caranya gimana? Caranya adalah salah satu hal dasar yang harus kita lakukan adalah mencatat pendapatan yang kita peroleh, kemudian pengeluarannya juga kita catat. Dari hal sederhana itu tadi sebenarnya kita punya banyak manfaat gitu ya. Manfaatnya satu, kita jadi mengerti secara pasti pendapatan keluarga kita itu dari mana saja sumbernya gitu ya. Dan dari bulan ke bulan itu misalnya ada perubahan enggak, misalnya satu keluarga yang salah satu ininya ya usahanya adalah jual kelontong gitu ya Mas, itu di satu bulan ini ternyata pendapatan itu diperoleh dari pesanan tetangga yang punya hajat, di berikutnya tidak ada gitu. Tapi dari catatan itu kan sebenarnya kita bisa tahu, oh ternyata pesanan dari orang punya hajat itu bisa menjadi sumber pendapatan yang potensial buat keluarga ini. Itu dari mencatat ya, kita jadi ngerti dan kita bisa membuat kebijakan untuk kedepannya. Kalau kita mencatat pengeluaran, kita jadi ngerti alokasi pengeluaran itu ternyata teralokasi kemana saja. Ini kita bisa mengevaluasi, oh ternyata kita boros nih untuk yang bersenang-senang, jajan di luar, kemudian piknik dan lain sebagainya ternyata lebih banyak. Sehingga kita bisa membuat kebijakan, oh karena ini terlalu banyak, maka ke depan mungkin ini tidak dilakukan dulu gitu ya, atau alokasinya bisa kita maksimalkan untuk kebutuhan pokok gitu misalnya. Jadi intinya hari ini kita belajar bersama ibu-ibu bagaimana agar seberapapun pendapatan keluarga kita bisa bijaksana untuk mengelolanya. Kita bisa mengalokasikan untuk kebutuhan pokok kita, untuk berinvestasi ya, juga untuk kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat dan bahkan juga untuk yang bergembira gitu ya, karena itu penting untuk keluarga kita. Udah.